Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga baik-baik saja kabarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Ulum dengan NIM 2711931. Di sini saya dari kelas IPA B angkatan 2019. Kami akan belajar tentang bagaimana sistem ekskresi pada manusia, pada hewan, dan penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Untuk para audien atau siswa-siswaku, untuk menyiapkan selembar kertas sehingga dapat mencatat poin-poin yang dari penjelasan sistem ekskresi ini. Apa itu sih sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah suatu sistem yang melakukan pengeluaran sisa hasil metabolisme tubuh yang tereliminasi, yang tidak dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan tubuh melalui osmoregulasi, di mana osmoregulasi adalah mekanisme pengaturan jumlah pelarut dan terlarut dalam tubuh. Zat-zat yang dibuang melalui sistem ekskresi, yang pertama itu air, yang kedua garam mineral, yang ketiga sisa metabolisme karbohidrat dan lemak berupa air dan CO2, yang keempat sisa metabolisme protein berupa hidrogen dalam bentuk urea, asam urat, dan amonia. Organ-organ ekskresi terdiri yang pertama itu ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga hati, dan yang keempat kulit. Di mana ginjal adalah organ ekskresi utama pada manusia yang memiliki sepasang yang terletak di kanan dan kiri tulang punggung. Sehingga posisi ginjal kanan lebih rendah karena ginjal kiri tertekan oleh hati. Ginjal tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama itu korteks, tempat terjadinya filtrasi. Yang kedua medula, tempat terjadinya reabsorpsi. Yang ketiga pelvi, merupakan muara tubulus kolektivitas dan hulu ureter. Ginjal tersusun atas satuan unit fungsional yang disebut neutron. Nah, neutron ini ada 2. Yang pertama neutron epitel, terdiri dari kapsula Bowman, tubulus contrus proximal, lengkung Henle, tubulus contrus distal, dan tubulus convolutus. Yang kedua neutron vaskular, terdiri atas areola after, glomerulus, dan kapiler peritubular. Pada glomerulus adalah kapiler ginjal yang melakukan filtrasi darah. Urutan yang pertama itu arteria nilis, selanjutnya dilanjutkan oleh arterial efferent, selanjutnya glomerulus, selanjutnya arterial efferent, selanjutnya kapiler peritubular, dan terakhir vena relalis. Pada kapsulas Bowman, kapsul yang berfungsi menampung hasil filtrasi darah, kapsula menyelubungi glomerulus dan memiliki dinding berlumen yang tersusun atas epitel yang berhubungan dengan proksimal. Tipe-tipe nefron. Yang pertama itu nefron kortikal, yaitu nefron yang hanya berada di ujung medula dengan lengkung Henle yang pendek. Yang kedua, nefron justek medula, yaitu nefron yang berlanjut sampai ke medula dengan lengkung Henle yang panjang. Mekanisme pembentukan urin. Yang pertama itu filtrasi atau penyaringan. Darah bertekanan tinggi masuk ke dalam glomerulus dan tersaring dengan tidak meloloskan sel protein darah. Filterisasi menghasilkan urin primer. Tahap kedua, reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali. Urin primer yang masih meloloskan zat penting akan diserap kembali oleh kapiler peritubular. Reabsorpsi terjadi pada proksimal, lengkung Henle, dan distal. Reabsorpsi dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama itu reabsorpsi orbital, yaitu reabsorpsi yang mutlak terjadi karena reabsorpsi air dan glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral pada proksimal. Yang kedua, reabsorpsi fakultatif, yaitu reabsorpsi yang terjadi sesuai kebutuhan tertentu, yaitu reabsorpsi air di lengkung Henle, distal, dan tubulus vektorasi. Reabsorpsi primer hingga sel urin sekunder. Tahap yang terakhir yaitu augmentasi atau penambahan. Urin sekunder kemudian mengalami penambahan zat seperti urobilin, H+, NH4, dan urea. Penambahan zat-zat ini memberikan warna dan bau pada urin. Augmentasi menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama itu hormon antidiuretik.
ADH dihasilkan kelenjar hipofisis yang mengatur jumlah cairan dan volume urin. Akhirnya, pada distal dan colevitus dengan mengatur reabsorpsi dan permetubulus. Yang kedua, zat diuretik. Konsumsi zat diuretik misalnya teh menghambat reabsorpsi air dan menyebabkan volume urin bertambah. Yang ketiga, suhu. Ketika suhu panas, respirasi sel meningkat dan cairan tubuh keluar melalui keringat, sehingga volume urin berkurang. Ketika suhu lingkungan dingin, respirasi menurun dan cairan tetap disimpan dalam tubuh kelebihan air sehingga volume urin bertambah. Yang keempat, jumlah urin atau cairan tubuh. Warna urin disebabkan oleh adanya urobilin, namun kepekatan diatur oleh volume urin. Perbedaannya pada dehidrasi, yaitu cairan tubuh kurang, kelebihan cairan tubuh berlebih. Produksi ADH pada tahap dehidrasi bertambah dan kelebihan cairan berkurang. Reabsorpsi, dehidrasi meningkat, kelebihan cairan menurun. Urin pada tahap dehidrasi pekat dan kelebihan cairan encer. Yang kedua, tentang paru-paru. Paru-paru adalah organ yang mengekskresikan uap air dan karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses respirasi tubuh. Yang dikeluarkan dari paru-paru ini adalah karbon dioksida atau yang kita kenal adalah CO2. Pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama itu tentang respirasi. Pada mitokondria, sel menghasilkan zat sisa yaitu karbon dioksida. Selanjutnya karbon dioksida berdifusi dan sel menuju kapiler vena lalu dibawa ke alveolus dengan 3 cara. Oleh plasma darah, setidaknya 5% karbon dioksida terlarut dalam plasma darah berbentuk CO2 ditambah H2O sehingga menghasilkan H2OCO3. Selanjutnya hemoglobin. Setidaknya 30% CO2 membentuk karbohemoglobin. Hb ditambah karbon dioksida menghasilkan HbCO2 kuadrat. Dengan pertukaran klorida, setidaknya 65% CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Menurut reaksi, CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3 atau H2OCO3 menghasilkan H plus 1 plus HCO3-. Ion bikarbonat kemudian keluar menuju plasma darah bertukar dengan ion Cl. Karbon dioksida dilepaskan darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru dan keluar dari tubuh melalui ekspirasi, sehingga proses pernafasan kita berlancar dengan lancar karena yang dikeluarkan melalui tubuh itu uap atau CO2 yang merupakan hasil dari pembakaran dalam tubuh. Hati adalah organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui cairan empedu, di mana cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Fungsi cairan empedu yang pertama itu mengemulsi lemak, yang kedua mengubah zat yang tidak dapat larut dalam air menjadi larut dalam air, yang ketiga mengaktifkan enzim lipase, yang keempat membantu absorpsi lemak di usus, yang kelima membuang zat-zat sisa, yang keenam mewarnai feses dan urin. Komposisi getah empedu yaitu air, garam mineral, asam empedu, fosfolipid, kolesterol, dan pigmen empedu. Hati merupakan tempat proses siklus atau pembentukan urea terjadi dengan bantuan asam amino ornithin. Amino karbonisa dan ornithin membentuk citrulline. Citrulline dan amonia membentuk arginin. Arginin dengan bantuan enzim arginase akan diubah menjadi ornithin dan urea. Mekanisme perombakan eritosit. Eritosit yang menjadi besi dan globin dibawa ke sumsum tulang menjadi bahan pembentuk antibodi, hemoglobin dan eritosit. Eritosit yang menjadi hemi diubah menjadi pigmen empedu. Yang pertama tahapannya berikut. Bilirubin dibawa ke usus halus, lalu dioksidasi menjadi urobilin dan mewarnai feses dan urin.
Biliverdin disalurkan ke kantung empedu dan menjadi pigmen empedu. Yang keempat, tentang kulit. Kulit adalah organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui keringat, di mana komposisi keringat adalah air, garam mineral, urea, minyak, asam, dan sisa metabolisme sel. Faktor-faktor mempengaruhi jumlah keringat. Yang pertama itu jenis kelamin, aktivitas tubuh. Yang kedua, lingkungan, makanan, dan yang terakhir kondisi kesehatan. Struktur pada kulit sebagai berikut. Yang pertama itu epidermis, jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati yang terdiri dari 4 lapisan dari atas. Yang kedua, dermis atau corium, jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, set, reseptor kulit, kelenjar keringat dan kelenjar minyak dan akar rambut. Yang ketiga, hipodermis, jaringan ikat yang di dalam terdapat kapiler darah, lapis lemak dan jaringan saraf. Yang keempat, pori-pori. Yang kelima, kapiler darah. Yang keenam, kelenjar keringat berupa pipa terpilin yang menghasilkan keringat. Yang ketujuh, kelenjar minyak dekat akar rambut yang memberikan minyak kepada rambut. Yang terakhir, rambut itu sendiri. Fungsi dari kulit, yang pertama itu alat ekresi keringat. Yang kedua, pertahanan tertular tubuh dari lingkungan yang merugikan. Yang ketiga, mengatur suhu dan mengeluarkan air tubuh. Yang keempat, tempat penyimpanan cadangan lemak. Yang kelima, alat indera peraba. Produksi keringat oleh kelenjar keringat ada di bawah pengaturan hipotalamus dan enzim bradikinin yang dirangsang oleh perubahan suhu darah. Mekanisme produksi keringat pada kenaikan suhu tubuh. Yang pertama itu kenaikan suhu tubuh menyebabkan peningkatan suhu darah. Suhu tubuh menormalkan suhu tubuh dengan vasodilatasi di sekitar kulit sehingga tempat pengeluaran panas. Epidermis kulit yang panas kemudian didinginkan oleh keringat yang menyebabkan suhu tubuh kembali normal. Mekanisme produksi keringat pada penurunan suhu tubuh. Penurunan suhu tubuh menyebabkan turunnya suhu darah. Tubuh menormalkan suhu tubuh dengan vasokonstriksi di sekitar kulit agar memperlambat pengeluaran panas. Sistem ekresi pada hewan. Sistem ekresi pada hewan berbeda-beda karena alat dan cara ekskresinya yang berbeda-beda juga. Yang pertama itu sistem ekresi pada serangga. Zat-zat metabolisme yang berupa senyawa, nitrogen, dan cairan tubuh diubah menjadi asam urat. Zat-zat ini akan diserap pembuluh Malgippi terus diangkut ke usus di dalam rektrum. Air yang berlebih akan diserap oleh usus sehingga kotoran serangga berupa butiran-butiran. Sistem ekresi pada ikat emas. Alat ekresi berupa sepasang ginjal berwarna kemerah-merahan terletak di antara gelembung udara depan dan belakang. Ginjal dilengkapi dengan saluran urin yang muaranya menyatu dengan muara saluran kelamin, sehingga disebut muara saluran urogenitalia. Ikan-ikan jenis lain ada yang muaranya 3 saluran, yaitu saluran urin, kelamin, dan anus menyatu disebut kloaka. Ikan air laut banyak minum sedikit urin. Garam-garam yang masuk bersama air yang diminum akan dikeluarkan secara aktif melalui insang. Ikan air tawar sedikit minum namun banyak mengeluarkan urin. Di samping itu, ikan tawar juga menghemat garam dan membersihkan tubuhnya dari zat-zat senyawa nitrogen. Yang ketiga itu tentang ekresi pada burung. Alat ekresi berupa paru-paru, ginjal, dan kulit. Ginjal berjumlah sepasang berwarna coklat, saluran kelamin dan saluran ekresi, dan saluran pencernaan menyatu berwarna pada kloaka. Burung tidak mempunyai kantung urin. Urin yang dihasilkan ginjal langsung mencarbut dengan pencernaan di kloaka. Kulit burung tidak mempunyai keringat tetapi mempunyai kelenjar minyak yang terdapat pada tunggingnya. Minyak ini berguna untuk meminyaki bulu pada burung itu. Gangguan pada sistem ekresi. Yang pertama itu tentang gagal ginjal adalah
kegagalan umum ginjal dalam pembentukan urin yang menyebabkan penyakit lain. Yang kedua, diabetes adalah peradangan nefron karena bakteri Staphylococcus. Yang ketiga, anuria adalah tidak terbentuknya urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kurang dari 300 ml per hari. Yang keempat, oliguria adalah sedikitnya produksi urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kira-kira 300 sampai 500 ml per hari. Poliuria adalah berlebihan produksi urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kira-kira 2 sampai 3 liter per hari. Yang keenam, diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang muncul akibat tingginya kadar glukosa dalam darah. Akibatnya sedikitnya produksi hormon insulin. Yang ketujuh, diabetes insipidus adalah penyakit beser atau sering buang air kecil karena kurangnya produksi hormon ADA menuju distal dan kolektivitas. Yang kedelapan, uremia adalah terbawanya urin ke aliran darah karena kerusakan nefron. Yang kesembilan, edema adalah pembekakan jaringan di sekitar kaki karena uremia. Yang ke-10, albuminuria adalah tidak tersaringnya protein darah oleh glomerulus sehingga urin mengandung albumin. Yang ke-11, hematuria adalah ditemukannya sel-sel dalam darah urin. Yang ke-12, glukoria adalah tidak tersaringnya glukosa dalam darah oleh glomerulus sehingga urin mengandung glukosa. Yang terakhir, batu ginjal adalah terbentuknya kristal atau endapan mineral kalsium dalam pelvis, tubulus ginjal atau kantung kemih. Cara menjaga sistem ekskresi. Tadi kan saya menjelaskan tentang gangguan pada sistem ekskresi. Di sini saya juga menjelaskan tentang cara menjaga sistem ekskresinya juga. Yang pertama itu memperbanyak minum air putih sehingga ginjal kita dapat dibersihkan secara otomatis oleh air meski dengan kadar air yang ditentukan. Yang kedua itu pola makan. Keteraturan makanan akan menjaga sistem metabolisme pada tubuh. Yang ketiga, pilihlah makanan seperti buah-buahan, sayuran untuk dikonsumsi setiap hari. Yang keempat, jaga berat badan ideal Anda. Yang kelima, berhenti merokok dan minum minuman beralkohol karena ini akan merusak organ dalam tubuh. Yang keenam, rutin berolahraga. Yang ketujuh, hindari mengkonsumsi obat-obatan yang dijual secara bebas, misalnya obat penghilang rasa sakit tanpa saran dokter. Yang kedelapan, batasi konsumsi penggunaan garam pada makanan, kontrol gula darah dan tekanan darah pada tubuh. Itu tadi ya yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung atau melalui media. Bila ada kurangnya dari saya, ada lebihnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.